Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya. Ini sekilas kita ambil ya dari teman-teman yang mewakili ya, dari banyaknya teman-teman yang menanyakan terkait cetak ulang ya, atau melihat ulang PIN ya. Jadi jika PIN itu lupa menyimpan ya, atau mungkin lupa screenshot, atau mungkin HP-nya hilang ya, sehingga dia kebingungan ya. Mungkin ada suatu kasus dia lupa tidak melakukan screenshot ya, sehingga atau dia tidak menyimpan dalam bentuk PDF. Nah, ternyata bagaimana Pak cara melihat ulang PIN-nya ya, atau bagaimana cara mencetak ulang PIN-nya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara mencetak ulang atau melihat ulang PIN ya jika teman-teman itu lupa menyimpannya atau menaruhnya ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, yang perlu kalian pahami ya, jadi ini mencetak ulang ya, jadi bukan mengambil ulang PIN ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa ini adalah cetak ulang PIN. Jadi ketika teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan, ketika teman-teman itu lupa menaruh PIN ya, jadi lupa menaruh PIN, atau mungkin PIN hilang atau lupa tidak disimpan ya. Jadi misalkan di HP-nya ternyata HP-nya kehapus, kereset sehingga bingung ya. Nah, ini PIN-nya tetap ya, jadi PIN baru atau PIN lama ini sama. Jadi artinya baru itu teman-teman yang mungkin baru mengajukan, PIN lama ini mungkin teman-teman yang sudah mengajukan, dan PIN itu digunakan di tahap 1, 2, 3, ataupun nanti di tahap 4 ataupun 5 ya. Jadi misalkan teman-teman karena jaraknya jauh ya, artinya misalkan tahap 1 dia ikut, misalkan dia ikut lagi tahap 3, itu kan masih ada jeda ya. Mungkin ada yang lupa PIN-nya ditaruh di mana ya, atau mungkin di HP-nya kesulitan dalam mencari. Yang perlu kalian pahami juga teman-teman bahwa PIN ini adalah untuk pendaftaran. Jadi teman-teman jika tidak memiliki PIN ya, maka tidak bisa mengikuti pendaftaran ya. Yang terakhir adalah PIN itu nanti teman-teman bisa disimpan dalam bentuk PDF ya, atau mungkin teman-teman screenshot ya, atau mungkin ditaruh catatan ya, ditaruh notepad ya, sehingga teman-teman nanti ketika waktu pendaftaran sudah tidak bingung lagi terhadap PIN-nya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita mulai. Jika teman-teman lupa menaruh PIN ya, di sini ada pertanyaan ya. Jadi pertanyaan kita ambil dari komentar-komentar ya yang ada di video-video kita. Nah ini sebenarnya pertanyaannya banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, tapi kita ambil beberapa ya. Ini sudah mewakili dari teman-teman yang mungkin bingung ya ketika PIN-nya itu hilang atau lupa. Yang pertama dari sini ya, ini kita ambil random saja. Kak mau tanya, ini kan PIN-nya hilang ya, jadi PIN-nya dia hilang dan lupa, gimana caranya buat lihat lagi. Jadi intinya dia sudah memiliki PIN ya, ternyata PIN-nya intinya dia lupa ya, lupa menaruhnya di mana. Jadi atau mungkin dia hilang, mungkin ditaruh di HP, ternyata HP-nya hilang ya. Ini nanti bagaimana cara melihat ulang PIN-nya itu seperti apa. Yang kedua ini juga ada ya, jadi Kak saya kan sudah mengambil PIN ya, jadi saya sudah mengambil PIN lalu saya lupa untuk memfoto atau screenshot ya. Jadi ya dia sudah punya PIN tapi dia lupa ya, PIN-nya tidak difoto atau tidak di screenshot. Gimana cara mengetahui PIN kembali Kak? Mohon bantuannya ya. Ini kita ambil ya dua komentator ini, nanti kita jabarkan ya bagaimana cara melihat ulang PIN atau mencetak ulang PIN-nya ya. Jadi yang perlu kalian pahami ya, jadi jawaban dari kedua pertanyaan ini ya. Jadi jika lupa menaruh PIN, jadi dia sudah punya PIN tapi lupa ya, atau lupa tidak menyimpan atau mengunduh screenshot, PIN bisa dilihat kembali dengan cara login kembali seperti saat kalian mengajukan PIN. Jadi bisa dipahami ya, jadi ketika teman-teman ketika mengajukan PIN, teman-teman memasukkan NPSN ya, memasukkan NISN ya, memasukkan tempat tanggal lahir, memasukkan tanggal lahir ya. Jadi nanti caranya sama ya. Jadi ketika teman-teman lupa menaruh PIN, ya nanti caranya sama untuk melihat kembali PIN itu berapa PIN-nya ya. Nah teman-teman bisa masuk di ppdbjatim.net ya, teman-teman bisa lihat di pra pendaftaran ya. Nah nanti di situ ada menu ambil PIN. Nah teman-teman sesuaikan dengan tahun lulusan kalian. Jadi teman-teman yang pertama ya, nah jadi yang pertama ya, teman-teman kunjungi saja ppdbjatim.net. Nah di sini nanti teman-teman kan ada tombol pra pendaftaran ya. Nah
Di tombol pra pendaftaran ini ada lihat nilai prestasi gabungan ya, ada verifikasi kesehatan. Lah teman-teman di sini ya menunya ambil PIN. Nah, menu ambil PIN ini teman-teman ini ada dua fungsi ya teman-teman ya. Jadi yang satu digunakan untuk mengajukan PIN. Jadi teman-teman pengajuan PIN ya, teman-teman itu lulusan Jatim atau lulusan Jatim tahun sebelumnya ya, atau lulusan luar Jatim ya. Jadi sekali lagi ambil PIN ini ada dua fungsi ya. Yang pertama digunakan fungsi untuk pengajuan PIN. Jadi untuk mengajukan PIN, ketika PIN-nya terbit, maka teman-teman sudah bisa menyimpannya dalam bentuk PDF ya, atau mungkin bisa di screenshot atau mungkin yang lainnya. Nah, fungsi yang kedua teman-teman ya, jadi fungsi ambil PIN ini adalah untuk melihat ulang kembali ya, atau mencetak ulang kembali. Jadi misalkan teman-teman yang seperti kasus ini ya, dia lupa ditaruh di mana PIN-nya itu, jadi teman-teman bisa melihat kembali PIN-nya itu berapa. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama teman-teman masuk di ppdbjatim.net, pra pendaftaran ambil PIN, dan teman-teman silahkan sesuaikan tahun lulusannya. Ya, kalau sudah misalkan kita kasih contoh teman-teman ya. Jadi lulusannya misalkan lulusan Jatim 2021 ya. Berikutnya teman-teman masukkan seperti ini ya. Ini sama persis ketika teman-teman pengajuan PIN. Jadi ambil PIN bisa digunakan untuk pengajuan PIN dan juga untuk melihat atau mencetak ulang PIN ketika kalian lupa PIN-nya berapa ya. Masukkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Berikutnya masukkan NISN teman-teman. Selanjutnya masukkan tanggal lahirnya ya, tanggal lahir kalian berapa. Selanjutnya adalah tentang saya bukan robot ya. Yang terakhir teman-teman bisa klik login. Nah, setelah diklik login teman-teman, nanti akan muncul lagi ya tampilan seperti ini ya. Proses pengambilan PIN selesai, selamat pengambilan PIN telah berhasil dilaksanakan. Nah teman-teman, nanti PIN-nya bisa dilihat di sini ya. Jadi PIN-nya di sini nanti teman-teman bisa PIN ini ya. Nanti jangan lupa menaruhnya ya, disimpan di tempat yang kalian itu mudah diingat atau mudah dicari ya. Jadi nanti kalau lupa PIN, caranya melihat seperti itu. Nah, terus yang perlu kalian pahami, PIN ini sangat penting ya, jaga kerahasiaannya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu PIN kalian. Karena PIN ini digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ya, terus yang perlu kalian pahami juga bahwa PIN ini diambil hanya sekali teman-teman ya. Jadi PIN ini bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di tahap 1. Tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap 5 ya. Tetapi perlu kalian pahami juga bahwa ini ada syaratnya ya. Syaratnya bisa ikut di tahap selanjutnya. Misalkan tahap 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3. Itu ketika kalian itu belum diterima di satu tahap atau jalur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di tahap 1 misalkan gagal ya, belum diterima, teman-teman nanti bisa mengikuti lagi di tahap 2 atau di tahap berikutnya. Tetapi apabila PIN ini sudah digunakan, artinya teman-teman sudah diterima ya, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan lagi di tahap berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami buat kalian semua ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.